Haggard, haggis, hail, hire. Oh, hello everyone. So, have you watched the video before? What do you think about the video? Is it good or bad? Okay then. So allow me to introduce you about the topic today and the method today that I would like to introduce you. That is about spelling in Khmer Tatar. Oke, spelling, mengeja atau pengejaan. Selama saya berkecimpung di dunia pendidikan dan bahasa Inggris, dan ketika saya mengenalkan materi spelling kepada para peserta atau murid, banyak dari mereka ketika menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika mereka berbicara bahasa Inggris, mereka mengalami kesulitan untuk mengeja. Ada beberapa penyebab, di mana salah satunya adalah kurangnya praktek atau kurangnya menerapkan bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, minimnya metode yang menarik membuat para peserta atau murid merasa kurang semangat atau berantusias untuk mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan selama di lembaga ataupun di sekolah. Dan pastinya, jika tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris atau speak English ke dalam daily activity atau kehidupan sehari-hari, maka akan terkendala banyak hal nantinya. Salah satu kendala yang paling sering saya ketemukan ketika mengajari mereka adalah mereka ingin mengeja sebuah kosakata atau bahkan nama mereka sendiri dengan menggunakan ejaan bahasa Inggris. Terkadang huruf alfabet yang menjadi penyebabnya. Mereka kadang tertukar ketika mengeja huruf A, I, dan E dalam bahasa Inggris. Terkadang bukan cuma huruf hidup, bahkan huruf konsonan atau mati seperti G dan J, bahkan K, yang kadang diucapkan dengan mengucapkan key yang artinya kunci. Balik lagi, kurangnya praktek kita untuk menerapkan bahasa Inggris menjadi sebuah kebiasaan itu adalah salah satu penyebab utama kenapa kita masih susah menerapkan spelling atau menerapkan pengejaan ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Spelling, mengeja atau pengejaan, sejatinya identik dengan alfabet. Dan menurut saya, alfabet terbagi menjadi dua versi. Yang pertama adalah general alphabet, dan yang kedua adalah NATO alphabet. Apa yang membedakan? General alphabet seperti ini bentuknya. Selama kita atau ketika kita masih kecil, kita sangat familiar untuk belajar general alphabet. A yang kita ucapkan dengan A, B yang kita ucapkan dengan B, hingga Z yang kita ucapkan dengan Z atau Z. Berbanding terbalik dengan NATO alphabet. Seperti ini contohnya. Di mana huruf A, ketika kita menggunakan NATO alphabet, kita mengucapkan bukan A, melainkan Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, hingga Zulu. Itu yang membedakan antara general alphabet dan NATO alphabet. Oke, dan sekarang saya akan mengenalkan metode spelling yang bernama connected spelling. Metode ini bertujuan untuk para peserta atau teman-teman yang ingin menguasai pengejaan ke dalam bahasa Inggris dengan tidak meninggalkan karakter atau ciri khas Anda. Di mana ketika kita ingin mengeja antara satu huruf dengan huruf yang lain, kita gunakan sambungan di sini. Semisal, kalau kita mengeja nama Budi tanpa menggunakan connected spelling, maka jadinya seperti B, U, D, I. Jatuhnya seperti robot spelling. Karena ketika kalian mengeja, kalian mengeja satu persatu. Budi, B, U, D, I. Sedangkan dalam connected spelling, kita mengasah atau kita mengulang atau membiasakan agar menggabungkan antara satu huruf dengan huruf yang lain agar tercipta sebuah intonasi atau nada atau ejaan yang enak didengar oleh orang lain.
dan juga kita sendiri. Kita ambil contoh Budi. B adalah B, U adalah U. Di mana connected spelling ini hanya berlaku untuk general alphabet, bukan atau alfabet. Oke. Kita membuat sebuah perbandingan. Ini ketika kita mengeja tanpa menggunakan connected speech. Satu contoh, ada nama orang Budi. Kita eja, B adalah B, U adalah U, D adalah D, dan I adalah I. Jadi ketika kita mengeja nama Budi, yaitu B, U, D, I. Lebih cenderung seperti robot, karena kita mengeja satu persatu. Sedangkan ketika kita menggunakan connected spelling, dengan contoh nama Budi, B, U, D, I berubah menjadi B, U, D, I. B, U, D, I. B, U, D, I. Budi, B, U, D, I. Contoh nama lain, Tony, yang awalnya adalah T, O, N, I menjadi T, O, N, I. T, O, N, I. T, O, N, I. Oke. Selain nama, kita bisa menggunakan kosakata. For example ya, book, bahasa Inggris dari buku. Kalau kita tidak menggunakan metode connected speech, maka jadinya adalah B, O, O, K. Sedangkan setelah kita menggunakan metode connected speech, jadinya seperti B, double O, K. B, double O, K. B, double O, K. Contoh lain, kita ambil contoh seperti minggu. Oke, dimana kita bacanya adalah week. So how to spell week? It spells like W, double E, K. W, double E, K. Atau contoh lain seperti tanah, land, land. How to pronounce tanah? Land. And how to spell tanah? It spells like L-A-N-D, L-A-N-D. L-A-N-D. Nah, dari contoh tersebut, saya harap teman-teman bisa mempraktekkan dan sering mengulang cara mengeja dengan menggunakan connected spelling. Di sini saya akan beri beberapa tugas untuk teman-teman agar bisa mempraktekkan mulai dari kata ini hingga kata ini. Oke. Kunci yang paling terpenting di sini adalah metode ini akan terbukti jika Anda rutin atau menjadikan spelling menjadi sebuah kebiasaan. Jadi katakanlah dalam 24 jam Anda ambil cuma 1 menit untuk mempraktekkan spelling. Entah kata apapun itu atau kata yang sudah saya beri. Semoga dari video ini bisa meningkatkan ilmu bahasa Inggris teman-teman dan pastinya bisa membuat Anda jauh lebih percaya diri untuk berekspresi dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan loncengnya. Dan jangan lupa untuk berikan komen jika teman-teman mempunyai beberapa pertanyaan atau request. Dan pastinya biar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih untuk itu. Jangan lupa untuk di kelas selanjutnya kita akan bertemu kembali. So I think that's all for today. Thank you very much. Have a nice day and see you.